Karena dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada sagofun, dalam sagofmu ada lubun, dalam lubmu ada syirun, dalam syirmu kata Allah ada aku. Sama saja. Dalam alam ini ada Al-Quran. Dalam Al-Quran ada suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah ada Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Bismillahirrahmanirrahim ada ba. Dan dalam ba ada titik. Sama saja. Artinya bahwa pada saat kita sudah kembali pada hakikat titik itu, itulah yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu berasal dari titik itu, kembali pada titik itu. Ya, dan itulah yang merupakan karena setelah kau berada pada titik itu, engkau akan lebur pada Allah, ya sahabat. Ya. Jadi kita kembali lagi bahwa betapa dahsyatnya adalah kata Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemarin kita sudah bahas juga adalah tentang bagaimana Bismillahirrahmanirrahim kita huruf adalah huruf ba-nya, huruf shin-nya, huruf mim-nya, lafaz Allah-nya, kata Rahman-nya, kata Rahim-nya. Ini semua adalah Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tankihul Qaul Al-Hasis fi Syarhil Lubbabil Hadis adalah menjelaskan tentang tadi kemarin kita sudah bahas, tapi abad sedikit lagi supaya kembali menyempurnakan pemaknaan Bismillahirrahmanirrahim. Maka huruf ba kemarin sudah ngerti adalah bariul baroya, karena kita sadar ada abid wal ma'bud. Ternyata yang menciptakan yang diciptakan. Maka nanti ada hubungan antara abid wal ma'bud wahid. Itulah khalik dan makhluk disambungkan khuluk, maka akan muncullah akhlak pada tubuh ini. Karena sesungguhnya adalah bariul baroya, dialah yang menciptakan. Tapi pada saat dia menciptakan, dia yang menjadikan diri kita dari dirinya. Nah inilah yang harus dipahami. Itulah hakikat titik ba itu. Maka sebagai siapa diri kita itu? Nah itu penting pada kita dari semua. Yang huruf mimnya kemarin sudah kita baca ada al-manan bil atoya. Adalah yang dermawan. Maka disitulah yang disebut takhallaqu bi ahlakillah itu. Bagaimana pada saat kamu sudah mengembalikan seluruh apa pada tubuh kita ini pada Allah. Tadi la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqil. Jadilah tubuhmu itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kamu kembalikan. Ya, nafikan. Maka itulah yang Allah katakan innal abdi ida ababtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa anadiyatuhu. Jika seorang hamba sudah mencintaiku, sudah ridho pada diriku, sudah Islam, sudah aslama, menyerahkan kembali apa yang aku titipkan padanya. Pertama wujudnya. Maka tadi la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqillallah. Barulah kau katakan dalam innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Pada saat kau akan melakukan apapun. Tadi situ. Ya. Atau bismillahi marjireha wa mursa. Atau pada saat kamu mandi. Bismillahi nuri nuru nurullah. Nurul Rabbi bihaqin nur Muhammad. Nah itu. Jadi Abah sudah berikan banyak yang sebetulnya bisa kalian amalkan. Yang silahkan yang kalian pilih. Amal yang bisa kalian merasakan nyaman mengamalkannya. Yang sing penting itu adalah istiqomah dalam mengamalkannya. Ya, silakan mau bismillahnya Sulaiman, bismillahnya Nuh, termasuk juga bismillahnya Rasulullah. Adalah termasuk juga adalah mereka para ulama menjadikan tubuhnya Bismillahirrahmanirrahim. Karena pada saat huruf mim adalah al-manan bil atoya dermawan. Maka tadi pada saat kita ingin menyambungkan takhallaqu bi ahlakillah, maka disinilah kata Allah ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka tadi kata Abah, ingin menjadikan tubuhmu Bismillahirrahmanirrahim, tanpa berdoa pun sudah jadi doa, tanpa berzikir pun kamu sudah jadi zikir. Itu loh, karena tubuhmu lah Bismillahirrahmanirrahim sekarang. Bagaimana caranya? Tadi kata Allah wabtagi fima ataqallahu darul akhirah, dari apa yang telah Allah anugerahkan pada dirimu. Nikmatul ijad tubuhmu, kembalikan pada wujud Allah. Maka di wujud ini kamu rasakan fi'il Allah pada tubuh ini. Diamnya Allah, bergeraknya Allah. Udah yang terjadi dulu adalah karena bikana makana biyakunu mayakunu. Bergeraknya dulu Allah, bergeraknya sekarang Allah.
Bergeraknya nanti juga Allah. Syariatnya Allah pada tubuhmu. Tarekatnya Allah pada hatimu. Hakikatnya Allah pada ruhmu. Ma'rifatnya Allah adalah pada syirmu. Maka tubuhmu akan sekarang sudah menjadi bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka sesungguhnya tidak usah lagi kau ucapkan. Karena tubuhmu sudah berkalimah. Batinmu adalah la ilaha illallah. Dohirmu Muhammadur Rasulullah. Tapi dalam berwujud bismillahirrahmanirrahim. Tadi semua. Ya. Mari katakan huruf mim ada al-manan bil atoi. Dermawan. Setelah sambungkan. Itulah kenapa Allah dalam Al-Quran. Ciri orang sodako. Ciri orang takwa sodako. Ciri orang hijrah sodako. Ciri orang yang tobat sodako. Ciri orang husu sodako. Ciri iman yang sempurna sodako. Karena tadi. Bagaimana al-abid wal ma'bud wahid itu adalah senantiasa. Bagaimana menyambungkan la ilaha illallah batinmu Muhammad Rasul jasadmu itu. Menjadi lapan bismillah pada dirimu dohiron wa batinan. Tadi dengan ucapan la hayyun la ilmun la sami'un la basyirun la qadirun. Sadarilah kembalikan la hayyun hidupku milik Allah. La basyirun penglihatanku milik Allah. La qadirun milik Allah. Ya, la mutakallimun milik Allah. Telanjangi dirimu. Tadi kita harus telanjang. Yang disebut iman al-imanu uriyanun adalah telanjang. Walibasuhut taqwa. Pada saat seperti itulah tubuhmu sudah dijamin. Ya. Karena kau sudah jadi dalam huruf, dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim. Maka sudah tidak lagi kepadamu adalah syirat. Tidak lagi barjah. Tidak lagi sisa kubur. Tidak lagi neraka. Dan semua. Karena kau sudah kembali. Maka orang yang sudah di situ matinya, jasadnya akan hilang. Semuanya. Sempurna jasadnya, sempurna ruhnya. Karena kau sudah lebur, berwujudkan, bertubuhkan Allah. Itu sahabat yang harus dipahami. Apa tubuh Allah itulah bismillahirrahmanirrahim itu. Maka tadi atas nama Allah. Allah bukan tulisan. Nah, tulisan Allah bukan Allah. Nah, mana Allahnya? Ya tubuhmu itulah Allahnya. Tadi semua. Inilah yang dimaksud kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Itu kata ebit. Kama kola ebit. Ya. Maka bagaimana cara dia membuat tersenyum? Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Terus berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Maka inilah yang harus. Maka tadi juga lafaz Allah ada dikatakan adalah ada apa namanya kasful baloya. Adalah kasiful, ada kasyaf penyingkap. Maka di situ pun kau akan menyaksikan rahasia Allah sebetulnya. Ya, kau akan menyaksikan dengan bismillahirrahmanirrahim tubuhmu. Kenapa sekarang batinmu menyaksikan banyak hal? Kenapa setiap yang kau lihat hari ini memiliki makna yang dalam? Kenapa setiap yang kau lihat disitulah Allah seolah-olah menampakkan dirinya menari di dalam hatimu tadi semua. Ya, karena kata Allah adalah kasiful baloya adalah sesungguhnya adalah telah mengungkap adalah menyingkap adalah apa namanya penyingkap daripada segala apapun yang tertutup tadi semua. Kemudian kata Rahman adalah mu'tiyul atoya. Adalah maha pemberi segala pemberian. Itulah kata Abah. Pada saat Ar-Rahmani ada mencintai Allah tanpa syarat. Kasih sayang Allah itu adalah akan menutupi murkanya. Maka disitulah kata Abah. Sudah tidak lagi ketakutanmu pada neraka. Sudah tidak lagi ketakutanmu kepada kekurangan dunia. Ketakutanmu kepada makhluk. Karena sekarang engkau adalah sudah benar-benar memahami bahwa Allah sebagai mu'tiul atoya, maha pemberi segala pemberian. Dialah khairul razikin. Dialah al-ghani. Dialah al-mughni. Dialah ar-razak. Tubuhmu sudah jadi al-mughni. Tubuhmu sudah ar-razak. Tubuhmu sudah menjadi al-ghani. Tadi semua. Ya. Seluruh isi alam ini sudah datang.
Nah, karena engkau sudah menjadikan rahmatan lil alamin. Nah, sementara kata Ar-Rahim adalah ghafirul khotoya. Apapun yang disalahi, yang dilakukan oleh tubuhmu, dia sudah siap mengampuni dirimu. Maka tadi kata Abah, satu-satunya penghalang dari manusia dari rizki yang dari Tuhan adalah syirik pada tubuhnya, syirik pada hatinya, syirik adalah pada ruhnya. Tadi semua sahabat. Nah inilah, nah kata Bismillahirrahmanirrahim tadi adalah Bismillah adalah majrur, Allahi adalah mudhof ilaih, Ar-Rahmani sifat, Ar-Rahimi adalah sifat, ya. Maka bismi adalah mubtada. Mubtada tapi sifatnya marfu adalah. Karena adalah istigol. Kenapa? Istigolnya itu apa di situ? Karena adalah harokatnya sibuk dengan huruf zar. Tadi semua. Ya. Huruf jar jaidah. Maka disitulah kata bismillah adalah mubtada. Tadi adalah. Kemudian adalah Allahu adalah mudhofun ilaih. Tadi semua mudhof ilaih. Maka disinilah kita harus memahami adalah bagaimana. Nah, karena ba' jaidah maka timbullah hukum bismillah. Itulah diambil alih oleh ulama fikih. Bagaimana mengucapkan menurut, kan tadi tubuhmu adalah syariat berarti fikih. Hatimu adalah thariqat berarti tauhid. Sementara syirmu adalah hakikat berarti adalah tasawuf. Dan kemudian rasamu adalah ma'rifatmu adalah syirmu sendiri tadi semua ya. Maka mengucapkan bismillah walaupun kepada orang tertentu sudah tadi kata Abah, kamu tidak mengucapkan bismillah sendiri tubuhmu sudah berlapatkan bismillah. Tetapi para fuqaha tidak mau kalah. Ya, dalam membuatlah hukum bismillah. Karena tadi karena banyak ba' zaidah. Itulah yang katakan dari ba' zaidah itulah Nabi bersabda kullu amrin dibalin la yabda'u bihi bismillahirrahmanirrahim, karena di situ ada bahwa aqta'u, ada wa abdaru wa azzamu, karena sesungguhnya segala sesuatu yang tidak dikaitkan bismillah itu adalah tidak adalah kemuliaan, karena dia memiliki makna naqisun wa qalilul barakah, karena dia adalah kurang dan sedikitnya berkah pada segala perkara yang tidak ada bismillah. Jadi orang mengucapkan bismillah bisa jadi tidak punya makna apa-apa. Tapi orang yang sudah tubuhnya berlafadzkan bismillah, maka tanpa kau mengucapkan bismillah, di situ ada doa, di situ ada ampunan, di situ ada rezeki, di situ ada kemuliaan, di situ ada ilmu laduni. Semuanya ada di situ. Jadi pada masalahnya ada bagaimana engkau menjadikan tubuhmu. Maka tadi kata Abah, bismillahirrahmanirrahim itu adalah di puncak. Wa inna ala rabbikal muntaha. Inilah yang disebut sidrah al muntaha, adalah pada saat kau sudah sampai di penghujung perjalananmu ada menjadi bismillahirrahmanirrahim. Itulah alam terhimpun adalah Al-Quran, Al-Quran Fatihah, Fatihah dalam bismillahirrahmanirrahim. Maka sekarang adalah dengan tubuhmu yang sudah bismillah itu setiap hari kau berdoa. Dengan tubuhmu yang sudah bismillahirrahmanirrahim tiap hari berzikir. Maka bagaimana keadaan tubuhmu pada saat engkau membutuhkan pertolongan, maka bismillahirrahmanirrahim menjadi penjagamu. Maka itulah bismillahirrahmanirrahim bisa bermakna isti'adah. Bismillahirrahmanirrahim adalah kenapa memiliki adalah makna adalah sebagai ghafirul khotoya. Kata bismillahirrahmanirrahim punya makna adalah mu'tiul atoya. Bismillahirrahmanirrahim adalah bimana kasyiful baloya. Bahkan bismillahirrahmanirrahim ada bimana al-manan bil atoya. Bismillahirrahmanirrahim adalah bariul baroya. Maka yang penting adalah bukan kamu membaca bismillah, 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 bismillah. Itu hanya beok juga bisa melakukannya. Karena pada dasarnya adalah bagaimana sod menyambung dengan kaf, dengan ha, dengan ya, dengan ain. Satukanlah dengan sod di sini. Inilah kata Abah juga segala kunci di dadamu. Dan itulah kenapa sampai ada alam nasrah laka sodrok itu Allah menggunakan istifham, ya, kalimat bertanya, takriri, seolah-olah kata benarkah aku yang telah membukakan dadamu? Nah di situ sahabat, ya,
Betapa dahsyatnya sebetulnya kalau kita memahami ilmu-ilmu Allah dan menyatukannya pada tubuh tanpa, disitulah sesungguhnya adalah bahwa kitalah kunci dari segala kunci. Kitalah kenyataan wujud Allah itu dari semua. Ya. Jadi kalau Allah itu punya nama, inilah dirinya itu. Tadi Allah namanya, inilah dirinya tadi semua. Maka disitulah kenapa kamu kun fayakun. Karena kamu adalah dia. Kata Abah juga. Itulah bahayanya kamu pada saat kamu itu tidak mengerti. Sehingga kau sangka nasi itu bisa penyakit gula. Karena engkau adalah bukan kamu. Maka jadilah penyakit gula. Pada saat engkau anggap bahwa sayur itu bisa menimbulkan asam urat. Karena kau bukan kamu. Sebenarnya walaupun kamu merasa kamu. Tapi hakikatnya kamu bukan kamu. Maka jadilah sangkaanmu itu. Maka itulah katanya. Kenapa Allah berfirman dalam diskusi. Coba ana inda dhanni abdi. Aku tergantung prasangka dirimu. Nah, si prasangka itu sahabat. Pada saat tubuhmu sudah berkalimah. Pada saat engkau takut karena tubuhmu sudah bismillah. Datanglah rasa aman pada dirimu. Karena engkau sudah berlapatkan bismillah pada tubuhmu. Pada saat engkau adalah punya masalah. Datanglah dia sebagai kasyiful baloya. Datang. Tapi pada saat tubuhmu punya dosa, datanglah dia adalah gofirul khotoya. Sahabat. Di pada saat engkau butuh uang, butuh apapun kau inginkan, disitulah dia datang padamu, pada apa yang kau inginkan. Panas datanglah sebagai kipas dari semua. Takut datanglah sebagai rasa aman. Hutang datanglah pelunasan tadi semua. Karena itulah yang dikatakan orang yang sudah sampai pada derajat surga. Hanya tergantung dari perasanya. Ingin buah ada. Ingin baju ada. Ingin makanan ada. Dan itu sudah didohirkan oleh Maryam di mihrabnya. Sahabat. Asal pahami sambungan kaf, ha, ya, ain, sod. Kamu sadari. Dan dalam wujud Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itulah Sulaiman akhirnya memiliki 2/3 dunia. Itulah Maryam juga bisa melakukan apapun yang dia kehendaki. Walaupun Maryam itu bukan Rasul, bukan Nabi. Sampai Nabi Zakaria pun bingung pada Maryam. Karena dia tidak bisa melakukan apa yang Maryam lakukan. Artinya apa? Beritanya kepada kita, ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Ya. Kemarin kita sudah bahas tentang inna ma'al usri yusra, kata di semua. Ada yusrun, ada sahlun. Kenapa kata Allah dalam Al-Quran menggunakan yusrun, bukan sahlun? Karena sahlun itu adalah kata mudah. Tapi mudah kepada orang tertentu yang memiliki ilmunya. Tetapi Allah justru saking sayangnya pada kita. Allah menggunakan yusrun. Artinya mudah yang tanpa syarat sebenarnya. Mudah. Maka tadi jangan repotkan dirimu. Dengan anggapan-anggapan yang membuat engkau repot sendiri. Bikinlah mudah. Karena yuridullahu bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usra. Sahabat. Nah. Sekarang kalau melihat dari pandangan para fuqaha pada tubuhmu. Karena ada syariat pada tubuhmu dengan fikih. Maka kalau Syekh Muhyi menyebutnya adalah ibadah. Masuklah ke dalam kepada qalbumu. Ubudiyah. Masuklah kepada ruhmu adalah disebut dengan abudah. Tadi semua ya. Ada syah pada tubuhmu, ada makbul adalah di hatimu, ada makjur di ruhmu. Ingat, amal ibadah itu baru dibalas adalah makjur. Di mana? Di ruhmu. Jadi dikirmu tidak bisa dikir syariat gak nyambung pada Allah. Dikir tarikot tidak nyambung juga pada Allah. Kamu tidak akan sampai pada Allah dengan hatimu sebetulnya. Tetapi disitulah kamu harus mendobrak pintu. Dalam sodrunmu ada kolbun. Dalam kolbunmu ada fuadun. Dalam fuadmu ada syagofun. Dalam syagofmu ada lub. Di dalam lub itulah kamu akan ketemu dengan Allah. Itulah hakikat ruhmu lah yang bisa komunikasi dengan Allah. Ingat, hatimu tidak bisa komunikasi dengan Allah. Bahkan apalagi tubuhmu. Nah kata apa? Semua ibadah yang kau lakukan dengan tubuhmu sia-sia. Ya. Inilah yang Allah ancam. Wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Dikirmu. Maka tadi, kenapa zikir itu harus bergerak? Dari zikir ma'agoplatin tubuhmu.
Zikir ma'ayakdotin hatimu. Zikir ma'hudurin adalah jiwamu. Zikir ma'goibatin ruhmu. Zikir ma'musyahadah. Itulah kau saksikan Allah dengan penglihatan Allah. Tadi semua. Ya. Sampailah di penghujungnya itu. Dikir itu la sautin la harfin. Tiada suara dan tiada huruf. Itulah kenapa nanti pada saat tubuhmu sudah berkalimah bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada lagi doa. Tidak ada lagi dikir. Tidak ada lagi permintaan. Karena sesungguhnya segalanya sudah paket komplit pada dirimu. Tadi semua. Tergantung masalahmu. Gerah datang kipas. Tadi semua. Haus datang air. Paceklik datang panen. Tadi semua. Dompet kosong datang duit. Apapun. Begitu kau ingat. Maka di situ hadir. Karena disitulah engkau sudah menjadikan. Ini ya sahabat. Tapi kamu jangan berhayal sampai di situ dulu. Lawan tubuhmu. Karena tadi yang bisa membawa pada Allah itu ruhmu. Karena ruhmu adalah miliknya. Tapi tubuhmu bukan. Maka sebelum pesawat itu nembus lapisan atmosfer bumi. Ionosfer, mesosfer, stratosfer. Benda itu selalu ditarik ke bumi. Gravitasi. Ingat itu. Kayu sentrifugal ditarik ke bawah. Naik lagi kamu, tarik ke bawah. Naik lagi kamu, tarik ke bawah. Ingat, tubuh kita lah berada pada beban gravitasi. Itulah kenapa tubuh kita menua. Dan tidak ada, kemudian menua, pergi. Tapi ruh kita tidak akan pernah menua. Itulah yang sebenarnya diri kita adalah ruh kita. Dan itulah Nabi bersabda. Al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min dzaril fana ila dzaril baqo. Kalau kamu sudah sampai di martabat ruh, berarti kau tidak akan ketemu kematian lagi. Kau akan hidup abadi bersama Allah. Itulah dikatakan fiha khalidun. Oh. Nah, fiha kenapa ada isim dhamir? Tergantung pihanya mana. Kalau pihanya pada tubuhmu hancur. Tapi kalau pihak khalidun, dia pihaknya kepada yang bako, maka bakolah dirimu. Maka disinilah sahabat, mari kita olah tubuh, olah rasa, olah diri. Ya, dan marilah kita terus belajar telanjang. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir di dalam batin. Tengoklah ke dalam, jangan keluar. Ke dalam lah. Dalam sodrun ada kolbun. Alam nasroh laka sodroh. Nah, ya, itu yang harus difahami oleh kita. Bagaimana sodroh itu adalah mudhof ilaih, adalah merupakan maf'ul. Siapa fi'ilnya? Nasroh. Kalau begitu, kalau selama ada di sisi Krishna, maka Pandawa walaupun cuma 5 orang menang. Kata Abah, satu amal, sebiji amal, kalau dibagi Allah tak terhingga, hasilnya tak terhingga. Tapi Balham bin Baura, kemudian Barsiso, 1.000.000 amal dibagi dirinya, hasilnya musyrik. Itulah sahabat paham. Ini matematika Allah yang luar biasa. Ya. Tadi. Tapi orang Jabariyah sudah bagus. Artinya menyandarkan pada Allah. Amalmu dibagi kosong, Jabariyah tidak merasa beramal hanya pada Allah. Amal dibagi kosong, hasilnya kosong. Jadi Jabariyah pun masih kosong. Karena masih ada dirimu. Tapi yang disebutkan orang ma'rifat. Sudah hilang dirinya. 1 biji jarah. Pelacur yang menolong anjing. Dibagi Allah, hasilnya Allah. Tuh. Kenapa orang yang membunuh 99 bahkan ke 100 dibunuh juga sama dia. Tapi dia kembali pada Allah. Membunuh 100 orang dibagi Allah, hasilnya Allah. Pahami itu. Kurang apa kisah ini. Dan Allah sudah dohirkan dengan ilmu matematika. Sama saja Einstein. MC kuadrat. Energi Tuhan adalah kekuatanmu. Adalah energi. Kembalimu kepada Tuhan adalah energi Tuhan. Tapi M, berapa banyak dirimu materi. Kalau kamu manyuk materi, maka seberapa besar pun pengalinya C kuadrat, Samsun dan Badrun, maka sebetulnya hasil energi Tuhannya kecil. Makanya tadi, lampu yang 5 watt itu teriak-teriak minta terang. Kalau dia tidak dinaikkan energinya,
kapasitas energi yang dia. Padahal nggak usah teriak, karena PLN akan berikan cahayamu kalau kau perluas. Energi setrumnya itu kalikan M-nya. Bagaimana caranya? Adalah menghilangkan kapasitas dirimu, mentawakalkan pada Allah. Hilangkan kamu 50, yang ada Allah 50, berarti Allah dikalikan hasilnya Allah. Disinilah sahabat ilmu matematika membawamu adalah kepada tauhid. Tadi semua. Berapapun angka dibagi dengan syirik dirimu, maka kali katakanlah amalmu 1000, tapi dibagi dirimu adalah di situ seberapa tebal dirimu. Kalau materinya kamu tebal, berarti 1000 dibagi 1001. Disitulah kamu ikhlas, hilangkan dirimu dari 1000, 900, 800, 700. Sampailah jabariyah 0. Tapi 1000 amal dibagi 0, masih 0. Coba. Sekarang nafikan dirimu. Itulah konsep Rasulullah dan Nabi Isbat. Ya, konsep Allah itu Nabi Isbat. Hilangkan dirimu yang ada Allah. Itu badil. 0. Bahkan maksiat tadi. Kan kamu dengar kisah orang yang membunuh 99. Dikisahkan zaman Nabi Musa ada seorang datang kepada seorang rahib. Wahai rahib, saya ini sudah bunuh 99 orang. Apakah kira-kira saya ini bisa diampuni? Itu sama itu pertanyaan Bung Karno kepada Profesor Kadirun Yahya. Wahai Prof, saya ini seorang presiden dan saya banyak dosa. Bagaimana supaya saya ini tidak terjebak dengan dosa saya? Inilah jawaban Kadirun Yahya dengan menggunakan matematika. Pak Presiden, kalau seandainya berapa angka dibagi dengan kosong, hasilnya berapa? Kosong. Bapak Presiden, kalau sebuah angka sekecil apapun dibagi dengan tak terhingga, berapa hasilnya? Tak terhingga. Nah, itulah Pak Presiden. Kenapa orang yang membunuh 99 itu ke sorga? Karena dia kembali pada Allah. Dosamu sebesar gunung, dibagi Allah, hasilnya Allah. Ingat itu. Lihat matematika. Maka kenapa beramal dengan Allah itu tidak perlu banyak sebenarnya. Maka disitulah kadang-kadang manusia bernafsu dengan amal. Nah, adapun di awal itu nafsu itu, amal itu harus banyak. Sebenarnya bukan untuk beramal, tapi untuk mendidik tubuhmu supaya menyatakan la haula wala quwata. Maka belajarlah puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari untuk menunjukkan sebetulnya bunuhlah kesombonganmu itu. Bunuhlah kesombongan kita selama ini merasa gagah. Ternyata nggak makan 2 hari pun sudah lemah kita. Nah, inilah tujuan riyadhah. Bukan untuk ke kiri dan ke kanan. Untuk merasakan betapa kita tidak berdaya di hadapan Allah. Kita fakir pada Allah. Supaya kita ngerti nanti pada saat kita berdoa. Berdoa kita bukan untuk menjajah Tuhan. Tapi berdoa kita adalah untuk merasakan kefakiran kita pada Tuhan. Ya. Nah, inilah maka dalam pandangan ilmu fikih dibagilah wajib. Apa itu wajib? Hukum bismillah dalam bis salat. Maka bismillah pada salat itu hukumnya wajib. Maka orang yang tidak bisa bismillah pada salat dalam pandangan ilmu fikih termasuk mazhab Syafi'i tidak sah. Walaupun pandangan mazhab Maliki adalah sah. Tadi semua ya, tapi ini hanya tentang ikhtilaf para ulama. Tapi hukum baca bismillah adalah menjadi haram. Pada saat kamu baca bismillah pada perkara yang haram. Kamu mencuri itu haram. Maka kau katakan bismillah. Sesungguhnya adalah haramlah ucapan bismillah itu. Ya. Atau kamu adalah makan yang misalnya khomer. Maka khomer baca bismillah minumnya. Maka sesungguhnya baca bismillah pada perkara haram adalah menjadi haramlah meminum ada pengucapan bismillah itu. Tetapi ada juga yang sunnah adalah tadi yang tadi kullu dikatakan adalah ala kulli amrin dibalin, ya, adalah bagaimana segala yang sifatnya sunnah, mencari ilmu, tadi belajar, kemudian juga adalah bekerja, pergi ke sawah, itu adalah menjadi sunnah pada saat kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim tadi semua. Nah, termasuk juga mandi, ya. Maka kenapa Abah sudah diawalkan
ajarkan kepada semuanya. Dan itulah sebetulnya dahsyatnya Bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nurul Rabbi. Karena tiga-tiganya kamu tarik di situ, syariat, torekat, hakikat, ma'rifat pada ucapan Bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nurul Rabbi bihaqqi nur Muhammad. Nah, itulah dahsyat sedahsyatnya ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan lebih dahsyat dari innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lebih dahsyat lagi dari ucapan Nabi Nuh, Bismillahi majreha wa mursaha. Itulah sebetulnya ucapan Rasulullah dari semua. Bismillahi nuri, nurullah, nurul Rabbi, bihaqi nur Muhammad. Sebelum makan, pada minuman, pada makanan, pada apapun, dari semua. Maka semuanya sudah secara syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat sudah ditarik ke dalamnya. Maka Bismillahi nuri, nurullah, nur Rabbi itu bermakna bari'ul baroya. Itu bermakna al-manan bil atoya. Sudah bermakna kasiful baloya. Sudah bermakna mu'tiul atoya. Sudah bermakna gopirul khotoya. Itulah Bismillahi nuri, nurullah, nurul Rabbi. Nah itu kemenanya kenapa Abah membaca itu? Nah hari inilah penjelasan. Ya, pahami. Maka kenapa Abah nyuruh kalian mandi baca itu? Makan baca itu. Itulah sesungguhnya. Bacakan pada air buat mandi. Bacakan pada air buat minum. Bacakan pada makanan yang akan kamu makan. Pandanglah semuanya sebagai Nur Muhammad. Maka karena tubuhmu diisi dengan Nur Muhammad. Pandang tubuhmu sebagai Nur Muhammad. Maka kamu akan hilang jenazahnya. Hilang dohirnya. Hilang batinnya. Kembalilah sempurna. Mulih ke jati. Pulang ke asal. Hilang tanpa karana. Tanpa bekas. Ya. Inilah kepulangan yang sempurna. Jadi ada lagi yang baca bismillah itu adalah karoha atau makruh. Pada perkara yang makruh untuk melakukannya. Ini menurut fuqaha. Ingat itu. Jadi pandangan fuqaha. Pandangan ahli nahu. Pandangan ilmu hikmah. Pandangan ilmu hakikat. Ini Abbas ada kajikan satukan pada malam hari ini. Ya tinggal karena tidak mungkin detail secara semuanya. Tetapi adalah dipahami saja. Tinggal dipraktekkan. Karena ilmu itu tentang praktek bukan teori. Ya, sejuta kali kamu baca resep. Tiada gunanya pada saat kamu tidak masak. Dari semua. Sejuta kali kamu ngomongin resep. Nggak ada gunanya pada saat kamu nggak amalkan. Dari semua. Ya. Maka kata alhamdulillah pun belum dikatakan syukur sebelum kamu berbuat, memberi. Itulah tadi kenapa kata Abah kata alhamdulillah itu bisa bermakna lazim dan bisa bermakna adalah muta'adi. Sementara kata syukur itu hanya bermakna muta'adi. Setelah kamu lakukan kebaikan itu barulah alhamdulillah itu sekarang menjadi syukur. Maka tadi kata syukur adalah setelah kamu berbuat. Tadi semua. Ya. Ini harus dipahami oleh kita. Jadi sama saja kata istighfar. Astagfirullah itu bukan tobat. Tapi ucapan orang yang bertobat. Tapi orang yang sudah tabayat tubuh taubatan. Hiasi dengan istighfar. Orang yang sudah syukur. Hiasi dengan alhamdulillah. Sahabat. Nanti kita akan khusus bahas alhamdulillah. Karena tadi alhamdulillah. Tadi semua. Karena memiliki makna juga yang dalam. Alhamdulillah itu. Ya. Karena apa namanya yang harus kita pahami adalah bagaimana memahaminya dengan jernih adalah hamidah yahmadu hamdan. Pada dadamu sodrun, di dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, ada syagofun, ada lubun. Maka disitulah kau sudah jadi ulul albab tadi semua. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya. Kamu sudah zikir tanpa ucapan. Zikir tanpa zikir tanpa tasbih tanpa ucapan subhanallah. Tadi takbir tanpa ucapan Allahu Akbar. Karena tubuhmu lah sudah tubuh berkalimah. Tubuhmu sudah bicara. Tubuhmu sudah berzikir. Tubuhmu sudah bertasbih. Tubuhmu sudah bertahlil. Tubuhmu sudah nafi isbat. Tadi isbat musbit. Tadi semua. Ya. Pahami ya di situ sahabat. Tadi semua.
Barangkali apa namanya untuk sementara itu saja karena apa namanya apa yang harus dipahami tentang hakikat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang penting kalian sudah mengerti cara mengamalkannya, cara makainya. Tadi selalu lah kata Abah, tekuklah lidahmu, rapatkan gigimu. Tadi semua ya. Maka disinilah proses-proses adalah penelanjangan diri. Ada menjadikan tubuhmu adalah tubuh berkalimah. Kembalikan tadi wujud dirimu kepada wujud Allah. Penglihatan dirimu pada basar Allah. Pendengaran dirimu pada sama Allah adalah kalam dirimu, adalah mulut dirimu pada kalam Allah. Gerak atau diam tubuh kita sudah pada kudrat dan iradat Allah. Hatimu adalah tadi. Maka berarti kita sudah perlahan kembali pada ruh. Itulah sesungguhnya. Pada saat tubuh ini adalah miliki keyakinan, ruh itu disebut iman. Pada saat adalah ruh itu masuk ke mata disebut basar, pada ke telinga disebut sama, pada ke mulut disebut kalam. Pada saat datang ilmu disebut akal. Pada saat dia punya keinginan disebut nafsu. Pada saat keinginan baik disebut mutmainnah. Dan tergantung. Pada saat keinginannya ada pada martabat Ibrahim disebut kamilah. Pada saat keinginannya pada Musa, derajat Musa disebutlah mardiyah. Pada saat keinginannya di derajat Harun disebutlah rodiyah. Pada saat keinginannya di derajat Idris disebutlah dengan mutmainnah. Pada saat keinginanmu ada pada Yusuf disebut mulhimah. Tapi pada saat pada Yahya dan Isa disebutlah lawamah. Tapi pada saat keinginanmu ada pada tubuhmu itu disebut amaroh. Maka itu tadi. Inilah tubuh kita lah musuh kita yang sejati. Maka disinilah sahabat. Bagaimana menelanjangi tubuh kita ini. Tadi semua ya. Merasa ada, merasa bisa, merasa tahu, merasa punya. Maka selalulah tubuhkan pada diri. Aku tidak punya apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Bukan siapa-siapa. Maka itulah latihan kepada kita perlahan-perlahan. Tadi semua. Nah, setelah itu juga latihlah dengan riyadhah dohir. Dengan saum 40 hari misalnya. Kemudian dengan mandi tobar. Kemudian juga sama. Wabil khusus adalah di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Itulah. Kemudian juga termasuk ngabeti tingkat 1, ngabeti tingkat 2. Mandi kemanusiaan, mandi kemalaikatan. Tadi semua adalah terus telanjang. Sadarilah. Kalau tubuh kamu ini baju, anggaplah ini tubuh ini adalah kain, baju. Kembalikan pada kain. Kain kembalikan kepada benang. Benang kembalikan pada kafas. Kalau sekarang tubuhmu adalah kembalikan pada lam akhir, kembalikan pada lam awal, kembalikan pada alif, kembalikan pada tasjid. Tadi semua. Itulah tadi. Tanah kembali pada angin. Air kembali pada angin. Angin kembali pada api. Api kembali pada nur. Dari sahabat. Maka berarti kata Abah di situ kalau sudah sampai nur, sudah tidak lagi nar, tidak lagi neraka, tidak lagi barja, tidak lagi syirat. Kenapa? Karena di sini kau sudah berliku dengan Allah. Man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Tuh. Siapa? Mafhum walafahnya artinya apa? Siapa yang sudah bertemu di sini berarti tidak usah lagi bertemu di sana. Tadi semua. Maka merdekalah dia, ya. Sesungguhnya dalam kehidupannya ini sudah surga. Jannatul ma'wa pada tubuhnya. Jannatul na'im pada hatinya. Jannatul firdaus pada fuadnya. Jannatul kurbah pada rasanya. Tadi tubuhnya sudah menunjukkan fi'il Allah. Hatinya sudah menunjukkan asma Allah. Ruhnya sudah menunjukkan sifat Allah. Dan sirnya zat Allah. Jadilah tubuhnya sudah bertubuhkan Allah dalam wujud Muhammad. Maka pada saat kau lepas ruhmu, maka tiada jasad dan ruhmu kembali sempurna. Mulai ke jati, mulai ke asal. Unsur narun kembali pada Nur Muhammad. Unsur hawaun kembali pada Nur Muhammad. Unsur turabun kembali pada Nur Muhammad. Unsur narun kembali pada Nur Muhammad. Nurun ala nurin. Yahdillahu li nurihi mayyashah. Di situ. Nah, kalau sudah demikian anta samsun, anta badrun,
anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Maka muncullah dari dalam suara, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika. Ya, maka di sini kau sudah akan merasakan telaga Kausar. Inna a'tainakal kausar, fasolli li rabbika wanhar. Karena engkau sudah, tubuhmu sudah bersolawat dan engkau sudah berwanhar, sudah berkurban keadaan dirimu. Wanhar, fasolli li rabbika wanhar. Tadi semua ya. Mohon maaf atas kekurangan, sehat semua sahabat. Ya, buat teman-teman yang biasa ngaji besok Kamis malam Jumat, seperti biasa kita besok melaksanakan khotaman. Kemudian adalah kita malamnya kita mandi tobat ya, mumpung masih Rabiul Akhir, dan mari kita terus jangan lelah tadi semua. Insyaallah walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Hanya orang sungguh-sungguhlah. Bagi orang yang sungguh-sungguh ada mujahadah. Maka tadi muwajahah, mupatahah, mujalasah, musyahadah, maka nanti ada ma'rifah. Tadi musyahadah, mukasyafah, ma'rifah, penghujungnya adalah mahabbah. Tadi semua. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dah. Allah. Makanya kehidupan itu tentang kesadaran. Makanya sementara sekarang nih manusia adalah sudah kehilangan kesadaran. Tadi semua. Maka bagaimana adalah kesadaran di penghujung itu harusnya sidroh al-muntaha. Tadi semua. Tadi. Wa inna ila rabbikal muntaha. Maka sesungguhnya kalian, kita ini harus kembali rabbikal. Di penghujung itu adalah kembali pada Allah. Tadi semua. Maka bahkan harusnya dari awal kita sudah kembali pada Allah. Karena tidak bisa membawa kepada Allah kecuali Allah. Nah, ini harus dibangun kesadaran. Ini sahabat barangkali ini apa namanya, suaranya itu apa, barangkali kurang. Oh, ini kayaknya sudah full nih, bisa dipakai barangkali, maaf ya. Karena kalau nggak pakai ini kayak yang di Facebook ini, Abah nggak pakai mic. Mic-nya cuma 2 dipakai di YouTube dan itu TikTok dari semua. Makanya sekarang ini kita ada TikTok, ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, ada Google, dari semua. Itulah cara Allah. Ingin membuka seluas-luasnya tentang siapa dirinya. Bahkan karena dengan Google, TikTok, maka sekarang kalau kita nonton itu Facebook, itu udah yang dibicarakan itu tentang spiritual. Karena jiwa-jiwa yang berontak, di semua. Jiwa-jiwa yang ingin menyadari siapa dirinya, mengenali dirinya. Padahal kalau seandainya kita ini kenal pada diri kita, jiwa kita ini sudah kembali kesadarannya, urusan luar itu beres. Karena tubuh kita ini, jadi bukan jasad akan yang menggeret jiwa dan ruh, tapi ruh dan jiwa yang sudah kembali normal akan membuat tubuhnya bahagia. Itulah disebut ayyada id. Ada yang udu itu kembalikan yang jiwanya dulu, sucikan. Tetapi makanya Idul Fitri tadi semua. Kembalikan kepada fitrah kita. Tadi. Nah, ini yang harus diluruskan kembali. Kalau tidak maka, dan sekarang ini sudah sampai pada puncaknya adalah ketidaksadaran manusia. Sholat mabok. Sholawatan mabok. Cirinya orang sholawatan mabok tadi nggak kenal pada Muhammadnya, mabok itu. Cirinya orang ibadah itu adalah sama sholat juga mabok. Makanya Allah ingatkan di surat An-Nisa,
kamu tuh jangan sholat kecuali dalam keadaan mabuk sampai kamu mengerti yang kamu ucapkan. Banyak sekarang nih nggak ngerti apa yang dilakukan dan diucapkan. Mabok dari semua ya. Live dulu ya. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDH dimanapun berada di seluruh Nusantara, Indonesia, seluruhnya, Kalimantan, Sumatera, Makassar, ya, Jawa, dan Bali. Ya sahabat, insya Allah yang sahabat-sahabat Bali, Abah tanggal 20 ada di Bali sampai tanggal 26. Ya. Ada teman-teman yang sudah akan ngumpul di Hotel Nusa Dua Bali, ya. Tidak usah merepotkan, tidak apa, Abah sudah booking hotel sendiri, Abah sudah booking tiket pesawat sendiri, itu semua, ya. Bagi teman-teman yang dari daerah apa namanya Gilimanuk, katanya jauh ya 100 kilo. Kalau kalian nanti kurang buat transport, tadi semua nanti Abah bantu, ya. Buat kendaraan, buat bensin, buat apa semua. Karena Abah tidak akan lagi ke Bali, ya. Karena ini saja, hanya tugas saja. Karena jangan sampai ada mulai muncul fitnah Bali akan tenggelam dan lain sebagainya. Tergantung, ya. Segala sesuatu itu tergantung kita. Dan Allah menyuruh kita merubah. Kalau kita ingin merubah, makanya tiap hari kita harus merubah takdir, dan jadi takdir itu adalah kita harus merubah. Dan berubah itulah kita sedang merubah takdir sebetulnya tadi semua. Maka waktu Umar bin Khattab pergi sebuah daerah yang sedang dalam keadaan kena taun, maka ada sahabat mengatakan, ya Amirul Mukminin, di tempat yang kita akan menuju sedang terjadi wabah. Kemudian ditanyalah oleh seorang sahabat yang lain, ya Amirul Mukminin, apakah engkau takut sampai kita harus kembali? Kata Umar, aku bukan takut. Ini aku sedang merubah takdir di semua. Itulah maka harus dipahami. Makanya kita harus mengerti juga tentang hadis yarudul qada illa bidu'a, itu harus diluruskan. Jangan sampai kita berdoa tapi musyrik. Itu jangan sampai kita bersolat tapi musyrik tadi semua. Karena manusia itu selalu dia berada di sisi manusia tadi semua. Jadi wayang-wayang yang punya daya kekuatan, wayang-wayang yang tidak sadar diri, akhirnya dia di dunia saja susah tadi semua, ya. Hari ini tidak ada lagi alasan kepada kita untuk menutup-tutupi. Tadi kamakola senokrogronya itulah yang jadi, jangan membacakan ilmu hakikat nanti itu pamali. Sebetulnya itulah hanya orang-orang yang ingin menutup ilmu ini dari awal. Bagaimana mungkin demikian konsepnya? Karena pada dasarnya dari awal pun kata Allah, ana kuntu kanzan mahfi, aku ini tersembunyi, maka justru aku ingin diketahui. Maka itulah kenapa awaludini ma'rifatullah. Jadi yang disebut ma'rifat itu awal agama. Jadi nggak ada agama
yang tidak ada makrifat. Sholat kita dibangun dengan makrifat. Syariat dibangun dengan makrifat. Thariqat yang dibangun dengan makrifat. Hakikat yang dibangun dengan makrifat. Bukan sholat untuk makrifat. Tadi justru sholat yang dilakukan dengan makrifat. Tadi semua. Ini udah salah kaprah. Agama kita ini udah hampir 1.500 tahun. Dan kalian nanti yang masih percaya bahwa dunia ini nanti kata Nabi 1.500 tahun adalah akan terjadi kiamat. Kiamat oleh kalian itu dipahami adalah kehancuran, kebodohan itu. Coba nanti saksikan Abah Sentu nanti. Kalian akan mengalaminya tidak lebih. Karena sekarang ini 1447. Artinya tinggal hanya 26 tahun kepada 1.500 tahun. Pasti lewat, dijamin lewat, 1 triliun % lewat. Tidak akan ada kiamat itu. Adapun kehancuran itu dari dulu juga sudah kiamat. Bani Ad kiamat, Bani Samud kiamat, Nabi Nuh kiamat, Nabi Musa kiamat. Nah itu tadi. Iya, jadi dari peradaban ke peradaban itu mengalami kebangkitan. Maka kiam itu adalah berdiri bangkit tadi semua. Ya. Karena sekarang ini sudah dekat kepada kiamat karena kebangkitan karena manusia sudah berada pada sekarang ada pada ese Dajjal. Dajjal itu adalah makhluk-makhluk yang bermata satu. Tadi semua. Jadi yang selalu yang disebut apa sih Dajjal itu makhluk bermata satu. Karena yang selalu ada pada sisi wayang. Jadi wayang itu nggak peduli bahwa dalang sudah ngomong bahwa baik itu aku, buruk juga aku. Tetap aja dia itu selalu menghina yang buruk. Tadi saya padahal rukun imannya mengatakan khairihi wa syarihi wa qadari khairihi wa syarihi min Allah. Qadar alus, qadar baik adalah dalang tadi semua. Karena ini bukan tentang manusia yang beribadah. Dalang hanya ingin memperlihatkan karena seluruh makhluk ini adalah cermin Allah. Seluruh makhluk ini adalah kenyataan Allah. Maka tadi pada saat lihat tubuh kita disebutlah hamba kita ini. Hati kita disebut cermin. Maka orang yang hatinya kotor, dia tidak akan memantulkan adalah cahaya Allah, ilmu Allah. Itulah yang tetap kaf, ha, ya, ain, sod. Inilah sod, wilayah muhab, artifah, akhfa di sini. Tadi semua. Maka disitulah kenapa di sini wilayah Muhammad, segalanya itu tergantung pada Muhammad, pada Rasulullah. Tadi semua. Tidak ada yang bisa tahu Allah kecuali Rasul. Karena Rasulullah itu adalah seumpama adalah cahaya Allah. Maka satu sisi bersama Allah, Rasulullah itu satu sisi bersama makhluknya. Maka tiap hari ini sini udah kelihatan di matahari. Kita nggak pernah lihat mataharinya. Yang penting Rasulnya tiap hari datang pada kita. Tadi semua. Ya. Nah ini yang harus kita mulai rubah tadi semua. Ini sekarang ini udah agamanya sudah salah kaprah. Kelihatannya bagus. Tapi kata Allah tadi. Makanya tidak semua yang kelihatan bagus itu bagus. Jadi makanya. Tidak semua yang kelihatan benar menurut Musa itu akal. Itu adalah benar. Tadi semua. Dan kurang apa Allah mencontohkan tadi. Musa selalu menolak Khidir. Karena selalu pandangan dohirnya salah gitu. Tapi tidak semua yang nampak salah itu salah justru. Itulah tentang syariat dan hakikat yang harus dipahami. Kalau kamu hanya belajar syariat berarti sama saja. Berarti kamu itu sedang merusak dirimu sendiri. Apalagi kalau syariatnya syariat dirimu. Seolah-olah manusia bisa beribadah pada Allah. Padahal hidup aja dihidupkan. Tadi semua. Nah inilah akhirnya manusia sekarang terjadi pembiaran oleh Allah. Karena kata Allah kalau kamu yang urus ya kamu urus sendiri hidupmu. Itulah yang kata Allah dikatakan tadi. Ya yuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Wahai insan, apa yang telah melalaikan engkau? Tadi, apa yang membuat engkau menderita? Karena engkau adalah tidak sadar kepada Rabbmu al-Karim. Karena bahkan sebaliknya mengatur, maka Syekh Satwailah mengingatkan, jangan kamu mengaku-ngaku yang bukan milikmu. Dan inilah persoalannya, pengakuan. Merasa ada diri, merasa ada wujud diri. Yang jadi kiai merasa jadi kiai, yang jadi ustadz merasa jadi ustadz, yang miskin merasa miskin, yang kaya merasa, ya itulah. Orang disuruh adalah menemukan rasa, rasa itu Rasul Allah.
Tapi orang banyaknya rarasaan, perasaan. Hidupnya pakai perasaan terus. Padahal perasaan itu bukan kenyataan. Namanya juga perasaan. Begitu ngaji Quran, semuanya pada tafsir. Tafsir itu dan juga tafsir. Tafsir itu juga rasa, sangka. Makanya tadi 1000 ulama ya 1000 tafsir. Maka hari inilah ya liur sorangan. Kira-kira. Semuanya kirata. Nah, inilah yang terjadi hari ini. Tapi maka hari ini Abah datang itu bukan apa-apa tadi semua. Nah, tugas Abah hanya untuk kembali diberikan istilahnya adalah tali pada saat kapal sudah mau tenggelam tadi semua. Walaupun begitu tidak ada kata terlambat. Kata Ali bin Abi Thalib, walaupun sudah melihat bintang jatuh terus beramal. Terus tanam adalah tadi semua. Jangan. Nah, disinilah yang harus kita pahami tentang hakikat hidup. Karena kita ini sudah jauh dibelokkan, kata Abah juga. Dari mulai tentang ibadah kita adalah bagaimana sholat itu dirancang disusun kembali setelah Nabi Muhammad wafat 90 tahun. Jadi sebelum 90 tahun itu nggak ada yang nyusun fikih sholat. Sehingga sampai hari ini Abah nantang Gusbah, kata Abah, gimana? Apakah sholat yang kamu sholat itu seperti itu? Tadi semua. Dan tidak ada dalil yang seperti itu. Dan Allah ngomongin Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Ma'mur, barangnya belum ada. Karena Tuhan tidak sedang bicara masjid di luar dirimu. Tapi masjid yang ada di dalam diri. Masjidil Haram pada diri kita, Masjidil Aqsa pada diri. Karena inilah Al-Quran Qadim. Inilah yang Tuhan ciptakan dari awal. Masjid yang dia bangun sendiri. Maka itulah dalam Al-Quran itu lebih banyak Allah tuh nyuruh membaca diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu, apakah engkau telah meneliti? Nah, inilah sekarang manusia ini dalam, kalau menurut Abah sih dalam keadaan neraka tadi semua. Ya. Karena kesadarannya sedang hilang. Sholatnya mabuk, sholawatnya mabuk, amaliyahnya mabuk. Orang yang one day one judge itu mabuk. Kelihatannya bagus kan? Tapi mabuk itu. Orang yang mengapakan tahfidz Quran itu mabuk itu. Tadi semua kan dia nggak ngerti apa yang sebenarnya bagus menurut Allah. Tadi semua. Sampai Nabi Muhammad nangis pada Allah. Wa qala Rasul, menangislah nabimu. Itu terjadi adalah 2-3 tahun ayat itu turun sebelum Haji Wada. Sebelum Nabi berpisah. Tadi semua. Sampai turun surat Al-Maidah yang terakhir adalah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum. Hari ini aku telah sempurnakan. Tapi sebelumnya turun ayat itu. Wa qala Rasul, kata Allah. Rasulmu itu menangis gitu. Tadi. Maka kata Nabi ada. Ya Rabbi ya Tuhanku inna qaumi takhadu hadal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya wahai ya Allah. Umat-umatku ini telah mencampakkan isi Al-Quran. Al-Quran diaji tapi isinya tidak dipakai. Resepnya dibaca tapi tidak pernah belajar masak. Agama dijadikan teori, agama dijadikan bisnis, agama dijadikan hanya sebatas dagelan tadi semua. Maka muncullah sekarang yang penceramah itu yang pelawak-pelawak, yang lucu. Ngomongin neraka, ketawa-ketawa tadi semua. Karena tadi jahil. Bahkan kata Abah sekarang itu sudah sampai pada ulamanya juga jahil murokab. Jahil yang sebenarnya jahil. Maka itulah tentang ada 2 nama. Satu Abu Jahal, satu Muhammad. Satu adalah terpuji, itu Sidik, Amanah, Tablik, Patonah. Satu lagi Abu Jahal. Jadi kisah itu juga ada hakikatnya. Tapi sekarang manusia ini bertuhankan Abu Jahal. Abu itu bapak, Jahal itu bodoh. Itulah jahil murokab. Benar-benar jahil yang lebih jahil tadi semua. Ya inilah kembali lagi sekarang ini jahiliyah. Karena pada saat sudah tidak mengenal dirinya, maka beribadah, coba kamu pelajari. Dari mulai sholat. 90 tahun baru disusun kembali oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Dikiranya sholat itu hati-hati dari hadis-hadis palsu. Tadi semua. Ya. Pada saat hari ini data sudah terbuka. Google, Instagram, Facebook. Bahkan semua sekarang ini sudah bisa dicek datanya. Ternyata banyak yang dulu itu sudah kebenaran, ternyata kesalahan yang dilakukan bersama-sama dalam waktu yang lama disebutlah syuhrah wal istifadah. Tapi faktanya begitu sekarang sudah ilmiah, penelitian membuktikan bahwa
bohonglah semuanya. Dan inilah sebenarnya manusia nggak usah meneliti, rasakan saja kehidupan hari ini, betapa menderitanya tadi semua, terutama adalah bangsa kita tadi semua, terutama juga negara Islam. Maka Libya sampai hari ini nggak bangkit lagi, Suriah sampai hari ini juga hancur, Afghanistan nggak pernah berhenti, Yaman begitu. Yang kelihatan masih palsu itu Arab Saudi, Dubai, Qatar, karena dia masih punya duit. Coba nanti minyaknya habis, pabrik aja nggak ada dia, sekolah aja nggak mau, karena merasa sudah ada. Tapi anak cucunya, dan Nabi sudah berkata, nanti akan kembali lagi jadi tukang angon. Dan Abbas sudah melihat, pada saat nanti tukang angon sudah berlomba-lomba tinggi-tinggian gedung, dan sekarang ada gedung tertinggi di mereka berlomba terus. Nah, itu tukang angon. Tadi semua adalah inilah, tapi jadikan kiblat oleh orang Islam dunia. Nah, inilah kebodohan yang harus kita bangkitkan. Nggak usah takut berbicara hari ini. Katakan qulil haqqa walau kana murran, walaupun pahit. Karena kebenaran akan mencari tempatnya. Kebenaran akan berwujud kebenaran. Tetapi yang di sini persoalan manusia sekarang ini adalah karena tidak mengerti hakikatnya. Itulah hakikat. Itulah kenapa agama itu adalah tentang hakikat. Tapi hakikat itu akan indah kalau dibungkus syariat. Ada yang berhakikat tidak mau bersyariat. Ada yang bersyariat tidak mau berhakikat. Nah, inilah kalau Syekh Hasan Banjari tadi. Ada manusia bersyariat tidak mau ke langit, takut geludug, takut murtad, ketemu Allah murtad. Sampai muncullah dalil. Kalau ketemu Allah murtad, kalau nggak ketemu Allah kafir. Terus lu maunya bagaimana? Inilah. Akhirnya manusia tadi. Saya udah ketemu dengan ngobrol Kiai. Kenapa saya bilang tadi? Kenapa dari dulu di pesantren ini tauhid ini tidak diperdalam? Karena saya masih ingat waktu saya mondok. Guru saya sendiri ngomong, begitu ngomongin bab wujud. Oh udah, saya udah ngomongin bab wujud. Jadi. Ada gimana nggak ngomongin bab wujud? Kalau kita nggak ngerti Allah itu wujud, artinya ada. Bagaimana memahami yang ada? Siapa yang ada? Dan mana yang diadakan? Mana wayang, mana dalang? Sia-sialah amalnya itu ke sono. Itu masalahnya. Sementara saya sendiri ngalamin. Begitu ngaji, bab tauhid, begitu ngomongin bab wujud, kabur. Tadi. Tapi tiap hari dari kecil sudah wujud kidam bako mohola patul lil hawadisi yamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat irodat. Malah diingatkan sama penyanyi tadi, sama Ebit. Maka Kiai sekarang udah kalah sama Ebit tadi, karena sudah dia nyandar kepada Abu Jahal tadi semua. Jahil murokab. Jadi istilah Abu Jahal itu sekarang nggak sadar kita ini sudah jahil. Jadi Abu Jahal, jahiliyah kembali. Cirinya jahiliyah kembali tadi selalu adalah yang dipikirkan itu materialistik. Semua agama jadi materialistik. Nah, disitulah agama menjadi ritual, tapi kehilangan spiritual. Padahal segala sesuatu di kehidupan ini tentang tauhid. Pada saat kamu makan nasi itu gara-gara buah tauhid itu. Kalau putik dan benang sari satu, maka tidak akan jadi nasimu, berasmu. Kalau seandainya ikan yang kau makan, kalau bukan tauhid, bagaimana tadi? Yang betina adalah antara juga sama. Kita pun hasil tauhid. Kalau ibu dan bapak kita ini tidak eng-ing-eng, nyatu. Jadikan satu tubuh, muncrat. Al yanduril insanu mimma khuliqa mimma inzafik yakhruju min baini subi wat taraib. Sama. Hanya kita ini dari ibu dan bapak kita. Tadi semua. Cuma kita harus menyadari mana ibu. Mana bagian ibu dari tubuh ini. Mana bapak dari tubuh ini. Maka kita harus pahami tentang tubuh kita itu sendiri. Dan itulah Allah ingatkan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu. Kamu pernah neliti gak siapa dirimu itu. Dan Allah itu berulang-ulang. Malah sekarang sibuknya yang di luar diri. Tadi. One day, one judge. Tapi dirinya tidak pernah dibaca. Tadi Masjidil Aqsa dikejar-kejar sampai di sono. Tapi Masjidil Aqsa diri tidak pernah ditemukan. Padahal disinilah Aqsa itu. Tadi semua. Disinilah Masjidil Haram itu. Dan disinilah Baitul
makmur itu, kesadaran dari semua. Disinilah kesadaran Ibrahim itu, dan disinilah kesadaran iblis itu Adam. Jadi Adam itu, jadi seolah-olah Quran itu ngomongin dari butun menuju ke tadi semua. Dari ayat Al-Quran sampai akhir sebetulnya sudah ngomongin beteng sampai kepada kepala. Makanya kenapa dikir ditarik? Lah, yang dikir juga nggak ngerti kenapa ditarik dari sini. Lah, aku bukan jasad. Bahkan aku juga adalah bukan perasaan, bukan pikiran. Maka disinilah dada kembali menjadikan konsep kepada kita. Nabi dibelah dada, para aulia dibelah dada. Allah mengingatkan sampai menggunakan istifham, alam nasrah tadi semua. Tapi kenapa manusia itu adalah dadanya dada manehna terus? Padahal di situ laka itu, di situ la itu milik siapa, ka kepada siapa kamu nyandar. Maka sodrok itu adalah maf'ul bih, adalah merupakan mudhof ilaih tadi semua. Kepada dada siapa kamu mau nyandar dalam hidup ini? Padahal Nabi Muhammad pun, benarkah Muhammad aku yang melapangkan dadamu? Tadi nabinya sendiri dilapangkan dadanya oleh Allah. Nabinya sendiri, subhanalladzi asra bi abdihi. Asra bukan syara. Nabinya sendiri menuju Tuhan oleh digendong, dijalankan. Maka disitulah muncul istilah Quran, sirat, torik, sabil. Ini orang ini sekarang berada pada sabil tapi jalannya jalan dirinya. Muncullah tadi semua amaliyah-amaliyah yang muncul dari perbuatan manusia. Tapi tidak menyadari ada sebagai perbuatan Allah. Nah inilah dan persoalan yang kita harus tadi kita ini kalau tidak begitu tadi itulah kata Allah wahum yahsabuna annahum yusinuna sun'ah. Manusia melakukan sesuatu tapi sia-sia di penghujungnya. Karena tadi yang baik menurut Allah itu belum tentu baik menurut kita. Yang buruk menurut Allah itu adalah buruk belum tentu buruk menurut kita. Maka kalau kalian percaya pada dalang, tidak ada dalang itu membuat kita membawa kepada yang buruk. Selalu ingin menyelamatkan jiwa kita. Nah kalau ada sebagian dari kita rizkinya agak dipersulit tadi. Karena bagi Allah itu yang diselamatkan adalah bukan keinginanmu, badanmu. Tapi jiwamu. Kalau seandainya badanmu dilengkapi keinginanmu, maka tetapi jiwamu rusak, Allah tidak akan berikan. Itulah pemberian yang sebenarnya. Pada saat Allah ingin memberi karena menyelamatkan kamu. Memberi dengan tidak diberi. Nah, inilah yang kenyataan dan kita sudah menyaksikan kata Allah. Kamu bisa menyaksikan sendiri. Buktinya mereka punya rezeki sedikit aja judi. Punya rezeki sedikit saja. Nah, maka sekarang manusia saling menyakiti dengan manusia. Manusia saling berebut, ada yang mencuri, dan lain sebagainya. Inilah hukum yang akhirnya. Karena manusia ada pada posisi sabil, bukan pada sirat. Sementara sirat yang Allah contohkan dalam surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Adalah jalan orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat dari Allah. Siapa dia adalah para anbiya, para syuhada, para solihin, para siddiqin. Nah syuhada di situ dikiranya tadi orang-orang koplok itu tadi datang bawa bom masuk ke gereja hancurkan, bawa itu granat masuk ke pasar hancurkan. Dikiranya syahid itu begitu. Jadi syahid itu bukan di perang Badar bahkan syahid itu bukan di perang Uhud bahkan ada dua hadis Nabi bercerita tentang orang syahid baik di Badar maupun di Uhud. Apa kata Nabi? Dia neraka tadi semua. Kenapa ya Rasulullah? Bukankah dia sudah ikut berperang sama kita? Otak itu bukan Allah. Makhluk. Tuh si Fulan itu sedang mengambil selimut dan pedang. Kemudian dipanah dari belakang. Tadinya dia udah mengambil harta aja sebenarnya. Maka itulah Abah harus luruskan tentang syahid. Yang syahid yang sebenarnya adalah keikhlasan kita mati dalam hidup. Kembalikan, tidak boleh ngaku-ngaku wujud. Itulah syuhada. Jadi yang disebut mati di jalan Allah itu bukan mati. Apalagi ngebom gereja. Itu ketololan. Ngebom gereja, ngebom masjid, ngebom pasar. Ini dari kelompok-kelompok orang-orang yang justru menjauhkan manusia dari Islam. Tadi dangkal pemahamannya. Tadi semua. Kelompok-kelompok khilafah itu tadi semua. Karena itu bukan produk dari sini. Tadi semua. Hancurnya Suriah karena tadi khilafah.
ISIS itulah si Al-Baghdadi itu yang tadi semua. Maka pahami juga tentang hikayat, riwayat kehidupan ini kepada kita supaya kita ngerti mana yang benar dan mana yang salah menurut Allah. Dan kalau kita percaya pada dalang, sebenarnya kita akan dibereskan oleh dalang. Maka dari awal pun dalang ingin kita membuat bahagia. Maka Allah berfirman, wa id qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Hei ruh, dan bersatulah kamu dengan si badan. Hei jiwa, bersatulah kamu dengan jasadmu itu. Tadi rasakanlah surga di sini. Dan tadi nasi itu hasil gabungan adalah tauhid. Ikan hasil gabungan laki-laki dan perempuan. Listrik nyala karena strum dan plus minus. Mobil jalan karena plus minus. Satukan. Yang satu plus, yang satu minus. Dan itulah kenapa manusia diciptakan dalam dua wujud. Ada laki-laki, ada perempuan. Ruh, jiwa kita ini bukan laki-laki, bukan perempuan. Ruh kita juga sama. Dan yang diri kita yang sebenarnya itu bukan cangkang yang tadi laki-laki dan perempuan itu. Karena di dalam kerajaan Allah itu adalah selalu Allah itu didomirkan kepada huwa, kul huwa, seolah-olah Allah itu laki-laki. Allah bukan laki-laki. Tapi hakikat kerajaan Allah itu adalah ruh. Tuh. Berarti dia itu laki-laki. Makanya kalau orang yang sudah paham isi Al-Quran, dia ngerti kisah Yusuf dan penjara. Ternyata yang buat penjaranya itu jasad. Badan itulah Hawa. Gitu. Kalau Adam, Hawa. Maka inilah sesungguhnya manusia bahagia dan celaka itu kalau ada pada sisi Hawa, celaka. Maka kenapa bahwa ruh itu adalah Adam. Adam itu nggak ada Adam nafsu. Yang ada Hawa nafsu. Karena tubuh ini terbagi 4 unsur. Nanti kita lihat di dalam kitab Syurul Asr. Tubuh kita ini adalah narun, hawaun, maun, turabun. Sifat api, sifat angin, sifat air, sifat tanah. Sesungguhnya darah pada tubuh kita itulah api. Itulah yang muncul nanti pada muncul menjadi nafsu amarah. Tapi hati-hati. Tidak boleh membenci sifat api pada tubuh kita, nafsu amarah. Karena justru dengan nafsu amarah lah kita sebetulnya bisa sampai kepada Allah. Maka itulah nafsu amarah harus dididik. Supaya nur itu menjadi nar. Kenapa? Iblis itu dalam Quran selalu bersama dengan malaikat. Yang satu nurnya, satu narnya. Kita butuh dua-duanya.